saya dapatkan ketika mengeditore ataupun mengumpulkan naskah-naskah teman-teman dari penulis-penulis buku kumpulan Metamorfosis di di kelas itu juga saya mendapatkan banyak ide menulis, karena ketika banyak membaca karya-karya orang lain, saya juga kemudian terpantik untuk ini harusnya begini, kalau ini lebih keren kayak gini gitu, muncul ide-ide baru kemudian untuk mengembangkan cerita gitu. Itu sih yang yang bisa saya sampaikan di awal cerita itu. Selanjutnya mungkin ke para penulisnya ya, proses kreatifnya. Iya. Sempat penasaran mungkin ya bagi teman-teman, kenapa sih ini judulnya itu Metamorfosis? Apakah itu perwakilan dari cerpen atau gimana tuh Kang Rudi? Kalau judulnya Metamorfosis memang itu ditentukan oleh Mas Golagong dan Batias. Jadi ketika membuka kelas cerpen itu sudah ada judulnya, kelas antologi cerpen Metamorfosis. Nah, Metamorfosis ini sendiri ingin menyampaikan karya-karya dari penulis itu bisa merubah pembacanya gitu. Artinya ada sesuatu yang bisa didapatkan dari cerita-cerita tersebut. Itu tujuannya kenapa kemudian namanya atau judulnya itu Metamorfosis. Itu sih kurang lebih. Jadi memang semuanya udah ada judulnya. Oase, kelas oase, terus kemudian takbiran, ada perempuan juga. Wah, sangat menarik sekali. Tadi dari pembedah pertama ini Kang Ardianje sudah banyak memuji-muji ya. Sekarang kita tinggal mengulik nih dari Kang Rudi. Bebas Kang Rudi dari penulis baik Bang Rahmat atau Ibu Hayati Nur. Kalau dari saya mah semuanya udah bagus-bagus seperti Miftah Rahmat. Ini kayaknya cerpennya tuh diaji-ajiin, dibawa ke Cibeber kan. Jadi ketika Rahmat itu salah satu peserta yang pengumpulan cerpennya paling lambat nih Bu, walaupun ini juga Bu. Iya, jadi udah mendekati mau penutupan, ini orang nggak ngumpulin cerpen. Ternyata kemudian setelah saya telusuri, itu cerpen dibawa ke Cibeber, ke penulis Ubud Writer and Festival. Ya, jadi Mamet atau Rahmat itu berdiskusi dulu dengan penulis-penulis yang sudah matang gitu, artinya untuk menyelesaikan sebuah karya dia gitu. Dan saya pikir memang Rahmat salah satu penulis yang terbaik di di antologi kumpulan cerpen Metamorfosis gitu. Luar biasa, kasih tepuk tangan. Karena tadi saya udah dipijitin sama Rahmat. Saya sih sebetulnya kurang mendalam membaca karena udah banyak juga Jod. Jadi udah Metamorfosis terus kembali ke beralih ke Oase gitu. Jadi saya agak lupa dengan cerita-cerita Pak Armakalaya, Pak Bu Hayatilah gitu tuh. Iya, lama banget itu. Saya juga mohon maaf karena memang prosesnya kata Mas Gong seperti itu. Tidak semua dari kita, individu kita itu punya waktu yang luang, punya permasalahan pribadi masing-masing. Jadi kalau di kelas kita sih enjoy aja. Jadi artinya tidak diburu-buru untuk cepat selesai. Kita lebih ke enjoy, terus kemudian naskah yang ditulis pun baik gitu, artinya sudah direncanakan dengan matang. Maka itu yang kerennya di kelas Metamorfosis atau kelas menulis online Golagong itu, setiap peserta di awal itu suruh nulis sinopsis, dan itu tidak semua orang pandai menulis sinopsis, termasuk saya kalau suruh nulis sinopsis itu mendingan nulis cerpennya deh, nggak usah sinopsisan. Tapi itu yang yang baik di kelas menulisnya Mas Golagong gitu, artinya Mas Golagong menghindari teman-teman yang menulis di kelas antologinya untuk menjiplak karya orang lain. Jadi ketika proses itu dimulai dari penulisan sinopsis, itu lebih baik, artinya ada masukan dari saya, masukan dari Mas Golagong, dan tidak ada celah untuk penulis untuk tadi itu bermain curang, memplagiasi karya orang lain. Dan karena memang itu sesuatu hal yang memalukan bagi kita kalau kemudian kita kecolongan di kelas-kelasnya Mas Golagong tuh ada plagiat begitu. Jadi kalau lama gitu
revisi lagi, ini belum kecerpen aja, ini sinopsis revisi lagi, memang begitu prosesnya. Mohon maaf kalau memang agak lama, tapi itu demi kebaikan penulis-penulis yang ada di buku Metamorfosis. Oke, nampaknya ini penulisnya sudah nggak sabar ya, Bang Mehmet. Kita lihat gocekan dia apa kali ini. Ya, Bang Mehmet, Bang Mehmet dulu lah, udah nggak sabar ini, mahasiswa paling terkenal di UIN ini. Aktivis. Saking lamanya terkenal beliau ini. Beliau ya, saya menyebutnya ya. Beliau. Jadi nih, oke, saya mau nanya nih ke Bang Mehmet ya. Bagaimana Bang Mehmet, ceritakanlah proses kreatif menulis cerpen. Bisa jadi judulnya itu mawar sintetis. Mawar plastik ya. Nyari mawarnya dulu apa gimana tuh? Dan juga yang terakhir, kesan-pesan Bang Mehmet mengikuti kelas menulis Golagong ini. Bagaimana Bang Mehmet? Cek. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Miftah Rahmat. Asli saya dari Pandeglang. Nama asli Miftahur Rahmat. Nggak jauh-jauh banget sebenarnya kan. Cuman kalau Miftahur Rahmat terlalu ribet, makanya gue simpelin pakai lidah orang Sunda dan jaseng gitu. Miftah Rahmat. Kemarin ketika Indonesia dihantam pandemi, saya rasa banyak kegabutan amat gitu ya yang dialami oleh saya pribadi. Kemudian muncullah pamflet yang ada di Facebook yang di-share oleh Butias. Nah, dengan judul Metamorfosis. Wah, kayaknya asik nih kalau ikutan, karena emang waktu di bulan Juli itu saya ikutan kelas cerpen. Jadi sayang kalau misalnya udah punya ilmunya tapi nggak diaplikasiin. Nah, akhirnya ikut di bulan November. Sempat bingung juga karena memang tadi benar apa yang dikatakan oleh Kang Rudi. Saya adalah salah satu peserta terakhir yang mengumpulkan karena emang puyeng banget. Baru pertama kali Bang, jujur. Karena yang dari Tangsel dioper ke Cilowong, artinya gini loh, banyak sampah plastik yang ada di sekitar kita, tapi kenapa harus berakhir di TPA gitu? Artinya kalaupun misalnya hal itu bisa menjadi sebuah hasta karya gitu kan, yang memiliki nilai dan punya makna, kenapa enggak gitu? Artinya dari situ yang pertama. Kemudian yang kedua, saya sinkronkan karena memang ini lingkupnya tentang permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat. Tahun 2020 kemarin saya sering buka-buka Instagram, lihat info Serang, info Pandeglang, ternyata apa sih? Ada Mas Gondrong. Ada ini kekerasan seksual gitu loh yang terjadi di lingkungan. Baik itu enggak, maksudnya di sekitar Serang, di Pandeglang juga ada gitu Bang ya. Entah itu yang dipegang apa gimana lah gitu. Jadi itu suatu keresahan saya pribadi gitu kan, yang nggak masalah saya tuangkan ke cerpen. Tapi tokoh utamanya ini sebagai pelajar gitu. Jadi pelajar ini dia nggak bisa melanjutkan studi karena kesalahan gitu, kekeliruan yang dilakukan oleh ayah tirinya gitu sih. Kalau ini Bang Mehmet, kesan-pesan mengikuti kelas menulis Golagong ini bagi Bang Mehmet gimana? Kalau kesan ketika mengikuti kelas menulis online, saya kira ribet gitu ya. Ternyata Mas Gong selaku mentor berusaha memindahkan ruang kelas ke WhatsApp grup. Jadi kayak seolah-olah, ayo Bapak Guru datang nih gitu kan, yang nggak ngumpulin dihukum atau disetrap gitu. Jadi ya asik aja ngalir gitu tuh. Jadi santai ya. Santai, lintas usia dan lintas generasi, kayaknya ice breakingnya nyambung dan masuk gitu loh. Kalau pesan saya, teman-teman yang hadir di sini mudah-mudahan bisa jadi salah satu peserta di kelas menulis
takbiran mengikuti jejak atau Bang Memet ya, perempuan. punya buku. Boleh, boleh. Saya sendiri juga fokus sebagai penulis cerita anak. Nah itu, jadi kalimatnya betul tadi kenapa kok ini ceritanya sederhana gitu kan, karena basicnya dari situ. Jadi kalau saya nanti disuruh menulis yang berat, yang banyak sewing-sewingnya, nah itu saya agak nyerah, mesti belajar lagi. Nah dari situ, ketika menulis metamorfosis ini, memang di kelas itu awal-awalnya memang saya takut ya, waduh saya takut tidak bisa mengikuti karena ini kelasnya berat ya, dengan Mas Golagong gitu yang sudah terkenal memang ya, tapi ternyata itu jauh. Di kelas malah kita banyak ketawa-ketawa, banyak nyanyi-nyanyi. Tapi tentu saja materinya memang berbeda. Nah makanya ketika saya mengikuti kelas yang berbeda, saya dapat pasti ada sesuatu yang berbeda juga. Nah kalau dari Mas Golagong ini, saya memang mendapatkan banyak teknik menulis yang benar-benar gitu ya, dari awal, dari langkah pertama sampai terakhir gitu ya, mulai dari kita membuat premis, sinopsisnya, terus ke outline dulu, outline-nya, sinopsis, terus kemudian ada istilah plot, apa tuh namanya sih? Plot point. Plot point. Nah, betul sekali, itu tidak saya dapatkan seperti itu. Dan yang paling unik adalah di sini, kalau saya menulis di kelas lain, itu menulis itu sampai 4 halaman, menulis cerpen 1000 sampai 1500 kata. Nah, kalau di kelas Mas Golagong ini hanya 700 kata. Nah, pusing kan? Gimana caranya? Nah, seperti itu. Itu yang unik dari sini. Dimana 700 kata itu memang kita menulis cerpen yang tidak bertele-tele. Kita kebanyakan ya kalau melihat cerpen, kebanyakan orang juga males baca. Apalagi di Facebook itu kan langsung swipe aja ya, seperti itu. Tapi kita menulis dengan 700 kata itu gimana caranya bisa nendang, kena gitu ya, tidak bertele-tele tadi. Akhirnya memasuki masa pandemi, Mas Gong, Bunda Tias mengadakan kelas menulis Golagong edisi pandemi gitu. Karena kan sebelumnya kelas menulis Rumah Dunia itu udah berpuluh-puluh angkatan gitu. Tapi di masa pandemi mengadakan serial Kumcer gitu ya. Pertama dari seri Saat Pandemi Menyapa saya ikut, kemudian di Metamorfosis, kemudian Biang Lala, Oase, Takbiran saya belum setor. Belum takbiran. Belum kepikir malah idenya, karena lebarannya belum sih. Begitu kira-kira. Saya belajar kelas menulis Rumah Dunia angkatan 19. Saya nggak punya modal apa-apa. Bayar pendaftaran juga enggak waktu itu kalau nggak salah. Dan ketika itu saya teman-teman udah pada baca buku, udah pada tulisannya ada yang dimuat segala macam. Saya nggak tahu apa itu dunia tulis menulis. Tapi walaupun begitu saya nggak patah semangat. Saya terus ikutin kelasnya. Ketika kelas berlangsung hari Minggu, saya datang dari hari Sabtu, malamnya nginep. Sabtu Minggu saya ke Rumah Dunia dari Pondok bolak-balik. Nah, yang saya lakukan saat itu adalah saya ikut kelas menulisnya bareng Mas Gong dan sama tutor-tutor yang lain di Rumah Dunia. Di samping itu saya juga baca buku yang ada di perpustakaan Rumah Dunia, saya baca, dan saya juga praktik menulis juga, dalam arti latihan menulis, belajar menulis sendiri. Jadi belajar menulisnya iya, baca bukunya iya, latihan menulisnya juga iya. Kalau saya ya, dan saya nggak tahu mana yang sebenarnya yang lebih efektif, tapi yang saya lakukan itu. Jadi ketika pulang dari Rumah Dunia, saya di pondok, selesai ngaji, sebelum tidur saya mengamalkan apa yang dianjurkan oleh para tutor di Rumah Dunia. Ada yang bilang gini katanya, kalau mau ngetik SMS, kalau mau jadi penulis harus pakai ejaan. Jadi jangan disingkat, pertama jangan disingkat aja dulu, tanda titik, tanda koma perhatikan, nanti kamu akan terbiasa ketika menulis. Saya lakukan itu. Tahu kan dulu waktu saya kuliah itu HP-nya HP apa sih, Nokia yang bukan QWERTY, itu keypadnya tuh Nokia. Yang kayak gitulah, yang JKL MNO itu tuh. Saya coba praktikan. Terus sebelum tidur ya, kata Mas Toto, bangun tidur, coba kalian keluar, kalian deskripsikan apa yang ada di sekitar kalian. Saya lakukan itu. Sebelum tidur, bangun tidur saya melakukan praktik itu. Nggak selalu sih, tapi sering. Dan akhirnya ya alhamdulillah, pelan-pelan ketika saya belajar nulis, mencoba menulis, minta koreksian ke orang yang ahli, dikasih masukan, direvisi, terus dikirim ke media. Alhamdulillah waktu itu ada yang tembus di koran.
Jadi kalau sudah begitu ya prosesnya terus dilakukan, banyak baca, banyak menulis. Pilihannya cuma itu sih. Kalau ikut kursus menulis itu insya Allah kita akan dapat pelajaran, dapat ilmu menulis yang baik itu bagaimana. Belum tentu ketika kita nulis ikut kelas kita langsung jadi penulis yang profesional, itu kayaknya nggak mungkin. Tapi setidaknya kita tahu teknik menulis yang bagus itu caranya tuh gini. Nanti kalau kita sudah menguasai tekniknya, nanti kita bisa sendiri belajar untuk mengembangkannya. Kita bikin inovasi-inovasi sendiri kayak gitu. Jadi kalau mana yang penting ya semuanya penting kayak gitu, dilakukan aja. Nanti juga kita akan ketemu dengan ritmenya sendiri. Tapi jangan sesekali kita nulis karena dipaksa, karena disuruh. Awalnya disuruh-suruh, tapi lama-lama nanti kita terbiasa sendiri.